Saya hanya ingin membantah bahwa pemukulan itu tidak pernah ada saya lakukan. Ya, saya duga itu adalah manipulasi dan salah satu trik juga yang dilakukan oleh Bang Sunan guna dapat melaporkan saya. Tim kuasa hukumnya DRG yang dalam hal ini sudah kami laporkan. Advokat Sunan Kalijaga belakangan ini tengah menjadi sorotan usai melaporkan dua pengacara Reza Gladys, yakni Surya Batubara serta Hoftra Kapta atas dugaan pemukulan ke pihak berwajib. Insiden pemukulan itu sendiri terjadi setelah Sunan Kalijaga yang notabene kuasa hukum Dr. Samira alias Dokis terlibat debat sengit dengan kuasa hukum Reza Gladys dalam acara talk show di salah satu televisi swasta. Perdebatan panas pun berakhir ricuh hingga insiden tak menyenangkan diduga dilakukan tim kuasa hukum Reza Gladys terhadap Sunan Kalijaga. Dengan membawa barang bukti berupa CCTV, surat pernyataan, dan visum Sunan pun membuat laporan. Menanggapi tudingan Sunan Kalijaga, Surya Batubara serta Hoftra Kapta buta suara. Dan seperti inilah sandahan Hoftra Kapta terhadap Sunan Kalijaga yang menurutnya menghada-ngada. Saya hanya ingin membantah bahwa pemukulan itu tidak pernah ada saya lakukan. Nah, jadi kalau Bang Sunan mengatakan saya ada memukul dia dibarengi dengan video-video yang diperlihatkan hanya sepotong-sepotong, nah itu tidak benar. Karena kejadian yang sebenarnya adalah Bang Sunan lah yang menghampiri saya. Nah, Bang Sunan lah yang pertama kali menyentuh badan saya. Gitu. Nah, setelah Bang Sunan menyentuh badan saya mengatakan sudah Pak, seperti itu. Nah, pada saat saya merangkul Bang Sunan, ternyata ada anggota dia yang berkacamata pakai baju abu-abu kalau nggak salah saya Kak. Dia juga ikut merangkul Bang Sunan. Nah, letakkan tangan anggotanya itu berada di bawah tangan saya yang sedang memegang tangan Bang Sunan. Nah, jadi pada saat si anggotanya tersebut mengangkat atau ingin memeluk Bang Sunan, tangan saya secara otomatis terangkat ke atas. Nah, sehingga hal tersebut mengenai rahang dari Bang Sunan dengan seperti ini, Kak. Nah, jadi itulah saya dituduh melakukan pemukulan terhadap Bang Sunan. Nah, jadi terhadap apapun yang dibilang oleh Bang Sunan dan rekan-rekan penasihat hukumnya yang melakukan video klarifikasi itu, ya silahkan saja. Kembali saya tegaskan Kak, siapa yang menuduh dia yang membuktikan. Tidak ada gerakan saya untuk melakukan apapun terhadap si Julianus. Tidak ada. Saya dapat pastikan dan saya bisa buktikan. Dia mengakui bahwa tidak sengaja menyentuh badan saya dan mengena wajah saya. Tim kuasa hukumnya DRG yang dalam hal ini sudah kami laporkan. Kita lihat saja nanti proses hukum yang sedang berjalan, karena saya pun sudah menyiapkan bukti-bukti terhadap tuduhan Bang Sunan kepada saya. Kasus dugaan pemukulan yang diduga dilakukan oleh tim kuasa hukum Reza Gladys terhadap Sunan Kalijaga menyisakan cerita di balik insiden dugaan pemukulan tersebut. Hal itu diceritakan langsung oleh Hoftra Kapta yang merasa ditekan saat menulis surat pernyataan mengenai insiden pemukulan. Seperti diketahui sebelumnya, Sunan menyebut jika surat pernyataan yang ditulis Hoftra Kapta mengenai insiden pemukulan ditulis yang bersangkutan tanpa ada paksa dari pihak manapun. Sontak saja pernyataan Sunan mendapat bantahan dari Hoftra Kapta. Dan seperti inilah cerita sebenarnya versi Hoftra Kapta yang menuding Sunan telah memanipulasi untuk kepentingan laporan yang dibuatnya. Bang Sunan mengatakan seperti ini kepada saya. Lo buat aja surat permintaan maaf. Gue janji nggak akan ngelaporin lo dan kita nggak akan saling lapor. Nah, kalau lu nggak mau buat surat permintaan maaf, lu nggak bisa keluar dari sini. Nah, itulah pernyataan Bang Sunan
yang sudah saya pegang videonya. Dan pada saat itu setelah berdiskusi dengan para pihak televisi, akhirnya dibuatkanlah surat tersebut. Nah, tujuan dari pembuatan surat tersebut agar masalah sudah selesai saja, Kak. Agar masalah sudah selesai dan saya pun bisa pulang. Nah, karena jujur Kak, pada saat itu saya benar ketakutan sekali. Karena kawan-kawan dia semua itu ada yang memukul wajah saya 3 kali, ada yang mengatakan saya bukan laki-laki, ada yang bilang saya disuruh, ada yang bilang saya titipan gitu. Nah, jadi omongan-omongan ini membuat batin saya tertekan pada saat itu. Yang surat isi yang pertama itu seperti ini isinya, Pak. Saya Nostra Kapta Putra Kaban dengan ini memohon maaf kepada Bang Sunan di dalam acara catatan demokrasi pada tanggal 12 Agustus 2025. Nah, itu dulu surat pertama yang saya buat. Nah, setelah itu saya buat, saya tanda tangani dan dicek oleh anggota Bang Sunan, ada 2 orang itu. Enggak bisa seperti ini. Kamu harus membuat bahwa kami itu memukul Bang Sunan. Nah, pada saat itu saya bertahan, saya tetap tidak mau karena memang saya tidak ada memukul Bang Sunan. Nah, karena kembali Bang Sunan, ya udah kalau kau tidak mau buat seperti itu, kau nggak bisa keluar, kata Bang Sunan terus sama tim-tim yang lain. Nah, sehingga pada saat itu saya buat lagi surat yang kedua isinya karena melerai tangan saya mengenai badan Bang Sunan. Nah, setelah itu saya berikan lagi kepada Bang Sunan. Ternyata Bang Sunan tetap tidak mau. Dia menyuruh saya kembali, kau buat di situ, kau kan memukul saya. Kau buat, kau tulis di situ. Kalau enggak, lu enggak bisa keluar. Nah, itulah ucapan-ucapan yang terus dikeluarkan pada saat itu, dibarengi dengan kawan-kawan yang lain tetap menuduh aku. Ya udah, akhirnya dibuatkan lagi lah surat perubahan untuk ketiga kalinya, yang dimana isinya adalah bahwa karena melerai saya mengenai badan dan mengenai wajah Bang Sunan. Nah, itulah proses pemaksaannya, Kak. Jadi kalau Bang Sunan mengatakan tidak ada unsur pemaksaan apa segala macam, ya itu hak dia untuk mengatakan seperti itu. Tapi aku pun sudah mempersiapkan bahwa unsur pemaksaan yang dilakukan oleh Bang Sunan kepada dan teman-teman kepada saya sudah ada saya pegang, Kak. Ya, saya duga itu adalah manipulasi dan salah satu trik juga yang dilakukan oleh Bang Sunan guna dapat melaporkan saya. Karena pada saat saya bermohon kepada pihak televisi pada saat itu agar diputarkan CCTV dan video yang ada sama pihak televisi, terlihat jelas bahwa saya tidak ada melakukan pemukulan. Dan pada saat diamankan, dia menyatakan memang maaf saya tidak sengaja. Nanti terlihat tergambar juga di video, setelah dia pukul saya, dia mengucap maaf saya tidak sengaja. Itu pernyataan dia. Maka apa yang dia sampaikan bersesuaian dengan surat pernyataan yang dia dengan keadaan sadar dan tanpa tekanan dia buat surat pernyataannya. Terhadap saksi-saksi, terhadap LP Bang Sunan dan terhadap LP saya juga, saya sudah menyiapkan saksi-saksi yang ada pada saat itu, Pak. Dan saya juga sudah menyiapkan video-video yang akan saya jadikan sebagai petunjuk, baik itu dari teman-teman ataupun baik itu dari pihak televisi. Saya sudah menyimpan itu semua. Insiden pemukulan yang terjadi di stasiun televisi juga menyeret Barbie Kumalasari yang mengaku ikut menjadi korban. Merasa menjadi korban hingga kakinya berdarah, Barbie melaporkan Nostra Kapta dan menuntutnya meminta maaf secara terbuka usai yang bersangkutan memfitnah dirinya dengan panggilan tak pantas. Kisruh insiden pemukulan memang mengejutkan dan mendapat sorotan sejumlah kalangan. Talk show yang semula berlangsung saling serang kata-kata berujung baku kegaduhan hingga dugaan adanya penganiayaan yang dialami Sunan Kalijaga dan Barbie Kumalasari. Dan seperti inilah tanggapan kedua belah pihak mengenai insiden tersebut. Gue ini bukan nenek-nenek ya. Umur gue masih 40-an, anak gue aja masih umur 15 tahun.
lo itu sekolah jadi pengacara atau jadi apa? Kok bicara bacotnya kayak bacot anak-anak alay sih? Main ngata-ngatain orang, gua nggak kenal sama lo juga. Sok banget ngatain nenek Barbie Kumalasari. Maksud lo apa? Gua laporin lo ITE. Lo harus membuktikan kalau gua nenek-nenek ya. Kalau gua nenek-nenek itu berarti gua udah punya cucu. Kalau ternyata gua nggak punya cucu, lo selesai sama gue. Emang lo ini keterlaluan jadi orang ya. Terus lo bilang kuku gue udah terkelupas. Dari mana kuku gue terkelupas? Jelas-jelas gue berdarahnya di situ. Itu kan udah ada hasil visum dokter. Emang lo dokter bisa memastikan kuku gue udah terkelupas? Yang dokter aja kemarin bilang, waduh ini bahaya, harus dicabut kukunya. Gara-gara kejadian itu, ya gue sekarang jalan sampai pincang-pincang, badan gue demam tinggi, udah 2 hari gue nggak bisa melakukan aktivitas, gue jadi bed rest di rumah. Terus enak banget bacot alay lo itu ya. Lo tuh gak cocok jadi pengacara, lo berkaca diri. Ngetop juga kagak, punya nama juga kagak. Berani-beraninya lo bikin keterangan palsu lo. Selesai lo, kita akan laporkan lo termasuk ke organisasi lo biar lo tuh dipecat jadi pengacara. Hah? Lo urus dulu tuh tampang lo tuh yang kayak orang blow on, pura-pura bego. Ternyata lo seorang pengacara yang gak bertanggung jawab ya. Gak ada tuh pengacara gue kenal seumur-umur model kayak lo cangcimit begitu. Apalagi berani ngata-ngatain temen seprofesi, nenek-nenek. Wah lo sih bener-bener udah lo yang mancing ya, lo yang berbuat, terus lo nyiram juga gitu sama bensin. Ya sudah, kita jadiin aja udah sekalian. Terhadap Ibu Barbie Kumalasari perlu saya tegaskan sedikit di sini ya. Karena kemarin saya melihat video dari Bang Firdaus dan Ibu Barbie Kumalasari, ternyata ibu ini keberatan saya panggil nenek. Untuk itu saya memohon maaf kepada Ibu Barbie Kumalasari karena memanggil nenek. Karena jujur saya memang tidak tahu, karena saya melihat ibu itu sudah lebih berumur daripada saya, makanya saya panggil nenek. Tidak ada maksud saya untuk menghina dia. Nah, selanjutnya terkait Ibu Barbie Kumalasari yang menyatakan dia adalah bagian korban dari keributan tersebut, perlu saya tegaskan di sini bahwa ada saya lihat di video bahwa Ibu Barbie Kumalasari mengatakan sebenarnya dia lukanya itu gara-gara keinjak oleh Bang Sunan. Nah, jadi kalau ibu ini ingin melaporkan tentang permasalahan hukum, berarti yang dilaporkan adalah Bang Sunan sendiri. Nah, tapi kita lihat kemarin orang itu bareng-barengan untuk membuat video klarifikasinya. Apakah mungkin Bu Barbie Kumalasari melaporkan Bang Sunan seperti itu, Pak? Hari ini kami sebagai kuasa hukum dari rekan kami Kumalasari Muhlisah Sarjana Hukum atau Barbie Kumalasari. Beliau juga Wakil Sekretaris Jenderal di organisasi Pembasmi atau Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia. Kami membawa jajaran Wakil Ketua Umum Ibu Ana, Pak Wasekjen, Pak Ferry, dengan Wakil Ketua Umum Pak Raden Raka dan jajaran-jajaran lainnya, Kepala Badan Bantuan Hukum Pak Maruli, Ketua Siringo-Ringo. Kami semua hadir lengkap di sini untuk menunjukkan dedikasi kami bahwa kami ini pembasmi solid. Hari ini anggota kami yang juga klien kami merasa teraniaya dan terjolimi, bahkan sudah teraniaya dijolimi lagi dengan fitnahan-fitnahan yang dilontarkan oleh saudara siapa? Siapa tadi, Deoks ya, yang Ya, pokoknya itulah yang akan kita laporkan. Saudara itu pengacaranya Dr. Andreas itu. Ya. Jadi pada kesempatan ini kami ingin menegaskan bahwa kami akan melakukan upaya hukum ya. Ingin menempuh jalur hukum, silahkan saja, Kak. Semua warga negara itu berhak untuk melaporkan, dan pihak kepolisian wajib menerima yang namanya laporan. Tergantung nanti bagaimana pihak dari Bang Firdaus dan Ibu Barbie Kumalasari menguatkan bukti-bukti terhadap laporan dan tuduhannya, seperti itu. Dan perlu juga saya jelaskan bahwa Ibu Barbie Kumalasari pada saat itu saya melihat memang kuku dari jempolnya lepas dan berdarah pada saat itu.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.